Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas programming. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat tutorial terkait CSS layout ya. Jadi yang langkah pertama, silahkan teman-teman buat dulu sebuah folder namanya CSS layout ya. Oke, setelah kemudian itu nanti kita akan membuat atau implementasi untuk mendesain sebuah layout menggunakan CSS ya. Jadi kira-kira tampilannya seperti ini nanti teman-teman ya. Kita lihat di contohnya ya. Nah, seperti ini kira-kira layoutnya teman-teman, masih sederhana ya. Jadi ini nanti untuk layout CSS ini kita akan bisa pecah-pecah ya. Nanti di sini yang di atas namanya header ya. Namanya header. Kemudian yang di sini namanya top nav atau top navigation, nanti berisi link-link ya. Yang mana nanti di link sini kita kasih hover ya. Jadi seperti ini, ketika saya arahkan kursornya nanti dia warnanya berubah menggunakan hover ya. Nanti bisa kita ganti. Kemudian nanti komponen berikutnya dari layoutnya tadi ada top header, top nav, kemudian ada juga kolomnya left kolom ya, leftnya sebelah sini kita bagi-bagi. Kemudian ada yang right kolom yang sebelah kanan, kemudian ada footer yang di bawah. Ini bisa kita ganti isinya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba membuat seperti ini, bagaimana step-stepnya. Jadi langkah pertama, kita menggunakan teknik CSS namanya external link, teman-teman. Jadi kita mengetikkan codingan CSS-nya terpisah ya. Jadi seperti ini, misalnya kita buat sebuah CSS atau file CSS dulu, kita simpan dengan nama .css, misalnya mystyle.css ya. Kita simpan dengan nama mystyle.css. Nah, ini nanti saya terangkan ya. Kemudian kita buat file HTML, kita kasih nama index aja, supaya ketika foldernya kita panggil, dia yang paling pertama kali dibaca terlebih dahulu ya. Nah, ini HTML normal teman-teman, cuman di antara head pembuka dan head penutupnya kita tambahkan linknya supaya dia baca CSS kita gitu ya. Supaya kebaca CSS-nya. Di sini link rel style sheet href, ini nama CSS kita teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk langkah cepatnya nanti saya coba praktekkan aja dulu, nanti diterangin teman-teman ya. Oke, supaya nggak terlalu lama mengetik saya ini. Kita mulai dulu membuat headernya teman-teman. Saya copyin aja. Jadi CSS ini adalah pemisahan ya, dipisahin antara style ya dengan konten, atau style dengan isinya gitu. Ketika kita mau merubah tampilan, kita nggak harus berkutat dengan isi atau kontennya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke. Yang pertama kita buat dulu ini ya. Nah, kelas ya. Nah, kita baca CSS-nya. Yang pertama box itu nanti supaya nanti tampilannya ada boxingnya teman-teman ya, box ya. Kemudian di body. Nah, sebelumnya saya sudah menerangkan bahwasanya untuk selektor itu ada 3 jenis ya. Ada yang berdasarkan nama by name ya. Ada yang berdasarkan kelas yang pakai titik, ada yang berdasarkan ID yang pakai pagar teman-teman ya. Nah, di sini body ini artinya ini pakai nama ya. Nah, jadi pengaturannya font, family, Arial. Ini teman-teman kemarin disebutnya property, ini sebutnya value-nya atau isinya. Antara property dengan value ada titik koma atau titik 2, diakhiri titik koma. Nah, ini diawali kurung kurawal pembuka, diakhiri dengan kurung kurawal penutup ya. Nah, seperti itu. Nah, header ini settingannya teman-teman. Di CSS-nya ini adalah codingannya. Di pengaturannya padding ya. Text align center paddingnya 30. Kemarin sudah dipelajari apa itu margin, apa itu padding. Jadi saya nggak bisa menjelaskan di sini ya teman-teman ya. Karena udah dipelajari kemarin. Nah, ini pengaturannya. Sekarang saya udah coba buat, saya simpan perubahannya ya. Kemudian saya jalankan yang di desktop tadi, sorry. Yang di desktop ya. Ini yang dicontoh, saya tutup dulu di sini ya. Oke. Oke, ini baru selesai kita buat headingnya teman-teman ya. Ini backgroundnya white, kita bisa ganti. Ini tulisan my website-nya juga bisa kita ganti, ininya juga bisa kita ganti ya.
Kita lanjutkan lagi dengan membuat kita lanjut dengan top nav-nya teman-teman, top navigation, karena dia di atas dikasih nama top nav ya. Dia adalah kelas teman-teman. Kalau kelas ditandai dengan titik, kita lihat di MySQL-nya. Nah, ini ada titik berarti dia selektornya kelas ya. Oke, berarti kita coba pastekan di sini ya. Kasih jarak. Ini ada link-linknya, kita masih kosongkan. Kalau pagar ini belum ada linknya ya, supaya nggak error kita kasih seperti itu. Kita coba lihat lagi. Nah, ini dia top navigation atau linknya. Ini adalah, nah ini bisa kita ganti. Ini udah menggunakan hover. Ketika saya arahkan cursor saya ke sini, warnanya berubah, teman-teman. Nah, kalau mau saya ubah, coba perhatiin. Saya mau ganti, kalau stylenya di CSS dirubahnya, teman-teman ya. Nah, ini warna pakai kode, sudah dipelajari kemarin ya. Pakai kode. Nah, ini saya ganti aja jadi misalnya yellow, warna hovernya ya. Saya simpan, saya refresh ya. Nah, itu bukan salah. Itu bukan linknya ya. Ya, ininya yang hovernya ini, hovernya ini. Nah, ini sorry. Oke. Kita ngopi apa tadi? Oke. Saya ganti sama yellow aja misalnya. Ya. Saya simpan. Save. Nah, ini. Nah, ketika saya arahkan hovernya warnanya kuning teman-teman ya. Kalau tadi bawaannya apa? Kita bisa Ctrl Z lagi ya. Nah, itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita udah selesai header namanya yang di atas, kemudian ini top nav. Kita buat yang kolom ya, left column ya. Kita copy biar cepat ya. Sebelumnya kita buat, sebelum kita masuk itu kita buat div row dulu teman-teman. Di sini ya. Jangan lupa penutupnya ya. Penutup dari div-nya. Nah, itu. Oh, div-nya udah ada penutupnya di bawah, sorry. Kalau udah nggak usah lagi ya. Nah, sekarang kita lanjut, kita buat untuk left column atau kolom sebelah kiri ya, ini ya. Dia kelas ya. Jadi ada dua, ada car sama car-nya ada dua ya. Oke, kita copy aja ini dulu. Oh, hati-hati kopinya. Ya, sampai sini ya. Kita copy. Oke, kita simpan aja perubahannya. Kita lihat hasilnya ya. Nah, ini dia. Nah, ini untuk left column ya. Di sini nanti ada title dari apa namanya, kontennya, apa judulnya, kemudian title deskripsinya, ada deskripsinya, kemudian tanggal berapa dipublish misalnya. Kalau dia ada terkait info atau berita teman-teman ya. Subtag ini nanti bisa read more ya, atau baca lagi gitu ya. Nah, ini bisa diganti dengan gambar nanti. Oke, sekarang kita buat yang layout yang right column-nya yang sebelah kanan ya. Kita coba copy. Ini dia dari sini ya, hati-hati ngopinya. Nah, sampai sini ya. Tunggu, sorry, sampai sini. Ya, ini. Copy. Ya, itu. Kita save teman-teman ya. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini. Ini misalnya About Me ini nanti apa ya? Yang punya website atau blognya nanti ya. Ada fotonya gitu ya. Kemudian popular post, kemudian follow me, ini kita bisa kasih apa namanya, logo-logo dari medsos kita, misalnya Facebook ataupun Twitter ataupun sebagai macamnya ya. Nanti kita kasih linknya. Ketika orang ngeklik ini nanti dia bawa ke link. Nah, sekarang kita nambahkan footer untuk di bawahnya ya. Tambahkan footernya ini, footernya ya. Footernya dia udah terpisah, sorry. Di bawah div ini ya, penutup ini. Oke, kita coba save, kita refresh.
Ya, coba lihat bawahnya ini udah ada footernya. Ini biasanya kalau kolom footer ini biasanya untuk copyright, nama apa websitenya, tahun berapa, biasanya seperti itu ya. Nah ini layoutnya seperti ini yang sederhana teman-teman. Ini untuk header, ini untuk top navigation ya, ini untuk left column, ini untuk right column, ini untuk footer ya. Nah cara pengaturannya kita jelaskan di my style-nya ya ini. Nah di sini. Kalau untuk body dia menggunakan fontnya Arial, paddingnya 10 px, backgroundnya warnanya ini. Nah teman-teman untuk tahu warna background ini bisa buka Adobe Photoshop ya. Kalau pakai pagar ini pakai kode warna ya, bukan warna dasar ya. Kemudian untuk header ini karena titik header berarti dia kelas ya. Kita udah tahu selektor kemarin udah belajar ya. Padding ini apa bedanya padding sama margin teman-teman ya. Ada untuk pengaturan yang space, untuk memberi space yang inside dan outside-nya ya, itu bedanya padding sama margin ya. Kemudian background ya, kemudian top nav ini ya, pengaturan top nav-nya di sini. Kemudian yang hover-nya di sini warnanya bisa kita ganti. Kalau dia di ini diarahkan cursor di atasnya warnanya berubah ya, warna dasarnya awalnya black. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seolah-olah nanti kesannya, nah seperti di select ini kan belum diganti nih yellow, tadi saya ganti ya teman-teman ya. Kita simpan coba. Oh sorry, seharusnya jangan save as ya, save aja ya. Nah ini udah berubah lagi ya, tadi kuning saya rubah. Nah kesan select ini linknya kita bisa ganti teman-teman. Kalau ganti linknya itu makanya dipisahkan antara konten dengan isi, antara style dengan isi ya. Style itu wilayahnya CSS ya, tampilan, pengaturan font, warna gitu ya. Kalau isi itu misalnya mulai dari judul webnya, link-linknya, ini itu masuk konten isi ya. Kalau isi ini kita ngeditnya di HTML-nya teman-teman. Nah di sini kita ganti linknya misalnya, ya kita ganti, saya kasih namanya home ya misalnya, nah saya rubah, saya save ya. Nah, udah berubah ya. Ini mau ganti my website ini, saya mau ganti sama, kita lihat di kolom ininya header ya, kita ganti. Nah teman-teman bisa ganti ya, sesuaikan aja ya. Nah ini layout yang sederhana teman-teman ya. Ini juga ini walaupun sederhana seperti ini, dia sudah responsif. Dari mana responsifnya? Nanti di codingan ininya kita juga bisa ngelihat teman-teman ya, dari CSS-nya kita bisa lihat juga. Di sini dia kalau max width, nah ini udah menggunakan max width ya. Artinya kalau maksimal width-nya 800, maka pengaturannya begini, ada left column, ada right column. Kalau dia 400 px, maka nih ini pengaturan untuk responsifnya ya teman-teman. Artinya apa? Saya coba ya. Kalau seandainya dia mendetek device yang kita gunakan laptop, maka dia ada ini muncul about nih tetap. Kalau dia mendetek alat yang kita gunakan handphone untuk membuka aplikasi ini, dia coba kita kecilin ya. Nah dia berubah jadi satu kolom dia ke bawah. Nah kenapa itu yang namanya responsif teman-teman ya. Kenapa harus seperti itu? Karena nanti kalau dia nggak menyesuaikan seperti itu, maka teks ataupun gambar tidak akan terlihat dengan jelas ya. Nah walaupun sederhana, ini udah desain layoutnya udah responsif teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Ini untuk latihan praktikumnya untuk desain layout menggunakan CSS ya. Jadi tinggal kita hubungkan, tadi langkahnya bagaimana? Jadi kita buat file HTML-nya sama CSS-nya kita buat terpisah. Nanti di HTML kita panggil di antara head pembuka dan head penutup ya. Nah, kita panggil nama CSS-nya. CSS ini boleh lebih dari satu, teman-teman. Kalau udah kompleks nanti kita boleh. Nah, ini namanya dipanggil. Nah, pengaturan stylenya kita atur di CSS ya, sementara kontennya di HTML. Nah, karena kita masih belajar web statis. Kalau kita udah belajar web dinamis ya, kita nanti kontennya kita buat menggunakan PHP ya, udah connect ke database gitu ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sangat gampang.
kita buat terpisah ya, yang sebenarnya CSS dengan ini, supaya nanti antara tampilan dengan konten itu dipisah gitu ya. Oke, terima kasih ya. Silakan dicoba ya.